Setiap perjuangan akan melahirkan pejuang. Pejuang itu kemudian diberi nama gelar pahlawan. Negara Indonesia mulai menobatkan gelar pahlawan di tahun 1959 oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno. Hal ini dilakukan agar prakarsa-prakarsa itu dapat ikut memperkuat ideologi persatuan. Gelar pahlawan pertama diberikan kepada Abdul Muiz. Beliau adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Poksrat atau sekarang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat mewakili organisasi Sarekat Islam. Dia lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1883. Abdul Muiz adalah seorang Minangkabau, putra Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman. Ayahnya merupakan seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Selesai dari ILS, sekolah dasar di zaman Hindia Belanda, Abdul Muiz melanjutkan pendidikannya ke Stovia, sekolah kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun karena sakit, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Abdul Muiz memulai karirnya sebagai juru tulis di Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan Hindia Belanda atas bantuan Mr. Abendanon yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun pengangkatannya itu tidak sesuai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di departemen itu, ia keluar dan menjadi wartawan di Bandung. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia, kemudian ia sempat menjadi Mantri Lumbung dan kembali menjadi wartawan pada surat kabar Belanda Preangerbod dan majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Pada tahun 1913, ia bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin redaksi harian Kaum Muda. Setahun kemudian, melalui Komite Bumi Putra yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz menentang rencana pemerintahan Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Tahun 1917, ia dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite India Wirbar atau Milisi Hindia Belanda. Dalam kunjungan itu, ia juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Poksrat atau Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Sentral Sarekat Islam. Bulan Juni pada tahun 1919, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah ia berpidato di sana. Abdul Muiz dituduh telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Atas kejadian itu, dia dipersalahkan dan dipenjara. Selain berpidato, ia juga berjuang melalui berbagai media cetak. Dalam tulisannya pada harian berbahasa Belanda di Express, Abdul Muiz mengecam seorang Belanda yang sangat menghina Bumi Putra. Pada tahun 1920, dia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Setahun kemudian, ia memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Tahun 1923, ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Berkat aksinya tersebut, ia dilarang berpolitik. Selain itu, ia juga dikenakan presentelsel yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Kemudian ia diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, ia menyelesaikan novelnya yang cukup terkenal yaitu Salah Asuhan. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik.
Tulisan-tulisan Abdul Muiz yang tajam dan gerakan-gerakan politiknya itulah yang kemudian menyebabkan dilarang tinggal di tempat kelahirannya. Ia kemudian memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya dan di sanalah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Tahun 1926, ia terpilih menjadi anggota Regentschapsraad atau Dewan Kabupaten Garut. Dan 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regentschapsraad Controller, yaitu Ketua Dewan Kabupaten. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 30 Agustus 1959.